Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai diskusi untuk pertemuan hari ini, yaitu co-reference resolution. Ya, satu topik di NLP, topik yang populer meskipun biasanya dibahas di agak akhir-akhir perkuliahan, dan kita juga ini udah melebih dari setengah semester. Ya, diambil ini dari slide ini dari dari Stanford, kuliah Stanford, yang Natural Language Processing with Deep Learning. Ini mata kuliahnya yang sangat populer dengan lecture-nya, dosennya yang juga sudah sangat dikenal di dunia NLP. Ya, ini outline-nya adalah seperti ini. Ada di co-reference resolution. Apa itu co-reference resolution? Jadi di diskusi kita relatif ini ya yang kita bahas dasar-dasarnya, terutama tidak secara lebih detailnya. Mungkin di sini banyak ada beberapa yang di skip detailnya. Jadi pertama apa itu, kemudian mengapa atau aplikasinya, ya aplikasi-aplikasi dari co-reference resolution. Kemudian ada disebut dengan mention, detection, bagian dari ini ya co-reference ini. Ya, kemudian di sini ada beberapa tipe dari reference. Kita kan co-reference, inilah reference. Ya. Kemudian metode atau model. Ada model yang ada rule base yang sebelum learning ya, jadi ada rule. Ya, kemudian ada mention pair, mention ranking model. Ini udah learning. Nah, kemudian ini learning, terutama deep learning, termasuk yang populer akhir-akhir ini ya, seperti misalkan BERT yang termasuk state of the art sekarang. Kemudian bagaimana mengevaluasi model atau metode untuk co-reference resolution dan hasil-hasil dari beberapa metode tersebut bagaimana dibandingkan. Apakah itu co-reference resolution? Ya, mengingatkan kalian kalau akan menyampaikan, mengomentari atau bertanya, boleh silahkan langsung buka mic-nya atau raise hand atau nulis di chat boleh. Nanti saya akan tuliskan di keaktifan. Pakai chat boleh, pakai mic, raise hand dulu boleh, langsung buka mic boleh. Ya, identify all mention. Ya. Mention itu penyebutan. Ya, yang merefer, mengacu ke entitas yang sama. Jadi mention itu penyebutan seperti misalnya ya. Misalnya ada orang, entitasnya itu orang tersebut, saya misalkan ya. Ya, saya misalkan. Nah, saya itu misalkan saya itu ada yang menyebut ditulis ya, maksudnya mention itu ditulis di teks, nulisnya sebagai Arif, Pak Arif, Pak Arif Bijaksana, MAB, Pak MAB gitu, ada misalkan gitu lah. Misalkan gitu ya, meskipun ada juga yang agak keliru, Arif saya nggak pakai E, ditulisnya Arif. Ya, tapi maksudnya adalah saya gitu. Ini mention itu adalah itu. Ya, mention itu adalah penyebutan atau penulisan yang kalau orang misalkan ya baik nama asli maupun nama panggilan yang maksudnya adalah ke entitas, atau kalau entitas itu adalah orang yang sama. Ya. Jadi semua panggilan misalkan orang atau misalkan Telkom University, yaitu nama resminya Universitas Telkom. Kemudian mentionnya, entitasnya itu sebenarnya kita tahu Universitas Telkom yang berlokasi di situ, dan mungkin kita tahu Universitas Telkom itu ya. Kemudian mentionnya itu adalah Universitas Telkom, Telkom University, TELU, atau mungkin kuliah di mana Telkom, maksudnya itu Telkom itu maksudnya Universitas Telkom. Mungkin dan ada juga yang lain ya. Ada yang juga yang
Utel gitu, Indonesia Telkom ada yang nyingkat Utel gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh di mana ini banyak ininya apa? Mau kita supaya cepat ya, saya lihat ya di sini ya. Sini. Sebentar. Ini contohnya tadi ya. Saya lihat di sini. Ya, jadi sekali lagi kita dasar-dasarnya saja. Ya, nah di sini misalkan ada entitas-entitas di sini. Fanaja, Aquila, Local Park. Ya, Aquila, ini Aquila itu yang sini, itu ini berarti ya. Kemudian ini ada Prajual, ada Sun, anak laki-lakinya. Her itu siapa? Her itu Aquila atau Prajual. Ya, seperti itu. Akash, identitas school atau the same school, preschool play, Prajual, ini adalah entitas atau mention ya, yang mungkin beberapa menunjukkan entitas yang sama, the lead role dan lain-lain ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Di samping contoh yang saya berikan tadi ada Arif dan yaitu Arif saya dan Universitas Telkom. Gunanya untuk apa? Co-reference resolution. Kenapa ada co-reference resolution? Ada co-reference kemudian dilakukan resolutionnya. Ini supaya memahami teks ya, full text understanding. Jadi teksnya bahasa manusia itu supaya kita lebih paham. Seperti misalkan information extraction. Ya, information extraction itu information extraction itu salah satunya adalah yang penting adalah ini apa, relation extraction, relasi antara dua entitas satu, entitas dua. Ya, entitas satu misalkan ini adalah Telkom University, ya, TELU. Kemudian di sini misalkan Bandung, katakanlah gitu ya, Bandung. Ya, ini information extraction itu salah satunya adalah relation, hubungan, mengekstrak hubungan antara entitas misalkan dua entitas ini dalam sebuah kalimat yang sama. Ini konteksnya kalimat ya, sebuah kalimat yang sama, bukan tidak lepas dari kalimat, tapi sebuah kalimat yang sama. Di sini ada kata, ini ada frase tell you, ada Bandung atau kota Bandung, atau kata-kata yang ini. Nah, kita ingin mengekstrak hubungan antara Telkom University atau TELU dengan Bandung. Ya, ya mungkin pengertian TELU itu apa? Supaya tahu berarti di depan ini sebenarnya ada atau Telkom aja. Kuliah di mana Telkom misalkan. Nah, ini sebenarnya maksudnya kan TELU karena di depan kalimat di depan ini udah ada Telkom, atau di sini ada misalkan, atau mungkin bukan TELU tapi misalkan di sini adalah kampus itu misalkan gitu, kampus itu ya. Ya seperti itu ya. Kemudian question answering. Ya, question answering itu salah satunya nanti kalau lebih kompleks lagi chatbot. Ya mungkin maksudnya kalau question answering yang lebih sederhana ya, maksudnya question answering itu baik itu di memahami question maupun memahami answer. Memahami answer itu maksudnya memahami dokumen. Ya, meskipun misalkan ini apa? Misalnya ada di dokumen, misalkan dokumennya itu adalah apa Jakarta, bla 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 bla, terus ini ada titik di kalimat lain, kota itu terletak di Pulau Jawa, Jakarta adalah ibu kota, misalkan. Nah, misalkan contoh sederhana seperti itu, pertanyaannya, Jakarta terletak di pulau apa? Nah, ini di sini Jakarta, ibu kota
gini, misalkan ini Jakarta terletak di Pulau Jawa. Jakarta sebagai ibu kota, Jakarta di Pulau Jawa. Nah, kalau pertanyaannya adalah ibu kota Indonesia terletak di mana? Nah, ini kalau dengan dokumennya katakanlah hanya seperti ini, kita tahu bahwa Jakarta, Pulau Jawa, Jakarta itu ibu kota, sehingga ibu kota itu di Pulau Jawa. Pertanyaannya adalah tadi, questionnya adalah ibu kota Indonesia terletak di mana, di pulau apa? Jadi bisa dijawab kalau kita tahu bahwa Jakarta itu adalah ibu kota, seperti itu. Dan lain-lain, ada summarization dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kemudian seperti ini, he was born in 1961. Nah, ini he itu siapa? Ini nanti ada konteksnya. Konteksnya itu istilahnya discourse-nya. Ya, ada discourse. Discourse itu mungkin kalau di kita ada pembicaraannya gitu ya. Ya, kalau kadang-kadang diterjemahkan wacana ya, tapi kalau di sini terutama adalah konteks pembicaraannya. Ya, jadi untuk full text understanding termasuk juga machine translation aplikasinya ya. Jadi mengapa perlu co-reference resolution untuk full text understanding? Contohnya machine translation. Karena bahasa itu ada bahasa yang bisa membedakan untuk gender yang berbeda, number, drop prononnya di drop, di implisit gitu ya. Yang kayaknya udah pernah kita diskusikan, ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi seperti ini misalkan di bahasa Indonesia, ya di bahasa Indonesia misalkan Alicia menyukai Juan karena dia cerdas. Ya. Alicia menyukai Juan karena dia cerdas. Dia itu siapa? Nah, dia itu kan Juan ya. Kalau Alicia menyukai Jian karena Juan itu cerdas. Nah, dia itu kalau di bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia dia itu kan laki-laki perempuan dia ya, bebas gender ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan kalau dia laki-laki he. Jadi di sini he bukan she. Ya, karena kita tahu yang dia di sini itu adalah refer ya, co-reference resolution-nya he-nya itu adalah ke sini. Ya seperti itu ya. Ya, ini yang salah ya misalkan karena kalau dibalik Juan menyukai Alicia, Alicia itu perempuan ya saya kira ya. Nah, karena dia cerdas ya, sama-sama dia bahasa Indonesia seperti bahasa Indonesia nggak ada gender ya. Nah, kalau di kita di bahasa Inggris ada gender. Ya demikian ini contoh sederhana di bahasa yang lain untuk jumlah, untuk macam-macam perbedaannya ya, yang linguistik bahasanya itu lebih kaya. Ya, bukan hanya sekedar gender aja. Ya ada kalau di bahasa daerah mungkin ada ada apa? Bahasa halus, bahasa kasar. Ya kalau misalkan anak atau anak muda berbicara dengan orang tua dengan bahasa halus dan sebaliknya orang tua berbicara dengan anak bahasanya yang lebih kasar gitu ya. Ya itu bisa misalkan contoh maksudnya linguistik itu bisa macam-macam ya. Ya full text understanding contohnya tadi ada machine translation, kemudian dialog system. Ya, chatbot ya, seperti book ticket to see James Bond. Untuk melihat James Bond. Ini melihat orang gitu atau gimana, kan bukan melihat orang ya, tapi melihat film sebenarnya. Karena di sini dia refernya mungkin di konteksnya sebelumnya itu tentang tiket bioskop ya. Kemudian Spectre is playing, mungkin Spectre juga nggak tahu ini nama film atau nama bioskop ya. Kemudian how many tickets dan lain-lain ya. Jadi ini seperti itu. Seperti itu ya contohnya. Ya, reference resolution
secara step by step-nya, secara kasar dapat dikatakan terdiri dari dua step. Ya, meskipun nanti kita lihat idealnya itu adalah end to end, artinya step-step ini transparan ya, jadi satu aja, langsung input, langsung output, tidak perlu step 1, step 2. Itu ya, dan step yang terpisah ini kan step 1 dan step 2 itu sebenarnya terpisah. Bisa dikerjakan oleh modul yang berbeda dengan metode yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan penelitian atau tugas akhir atau apapun bisa ngerjain yang ini aja, ada tag mention, kemudian udah benar nggak deteksinya, prediksi mentionnya, atau kemudian kalau mentionnya udah didetect, baik itu secara otomatis maupun manual misalkan, ini di cluster, mention cluster, ya, mentionnya di cluster. Ya, sekali lagi mention itu adalah seperti contohnya ini. Ini yang didetek, ini adalah yang aslinya I voted, ini tanpa kurung ya, tanpa kurung. I voted for Nadir because he was aligned with my values, she said. Ya, jadi contoh di Amerika ya, pemilihan presiden. Saya memilih Nadir karena dia yang paling selaras dengan pandangan-pandangan saya. Dia berkata, nah ini apa saja mention-nya. Mention itu nanti mau kita lihat, nanti kita akan lihat di proses berikutnya. Ini mention-nya itu yang diprediksi atau yang benarnya, mention yang benarnya itu adalah yang di sini. Ditandain dengan kurung-kurung kotak ini. Termasuk ini ada nested-nya. Ya, termasuk ini ada nested-nya. Ada my sendiri, my values juga. Kemudian di cluster, ini relatif gampang. Prosesnya ini lebih susah. Di cluster, cluster itu maksudnya apa? Cluster itu maksudnya adalah satu cluster itu adalah entitas yang sama. Ya, Nadir dan he itu sama. He itu maksudnya Nadir. Ini he di sini dan Nadir adalah he ini adalah Nadir. Kemudian yang lain sendiri-sendiri ya, atau my di sini ini related dengan C di sini. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Jadi pada prinsipnya coreference resolution ini adalah clustering mention. Ya, clustering mention. Clustering mention itu sebenarnya juga nanti bisa kita lihat prosesnya bisa klasifikasi. Ya, bisa klasifikasi. Ya, untuk mendeteksi mention yaitu kita membuat span. Span dari teks. Span itu maksudnya adalah contiguous atau yang berurutan, teks kata-kata yang berurutan. Yang merefer ke nanti ke ini yang sama, entitas yang bukan ke entitas ya, ke suatu entitas benda yang sama, ke suatu entitas. Baik itu misalkan pronoun, semua pronoun ditandai bahwa itu adalah mention. Jadi ada 3 jenis mention. Artinya mention detection ini mendeteksi 3 jenis. Mendeteksi pronoun, ya mendeteksi pronoun relatif sederhana ya, kalau pronoun itu kan terbatas ya. Kemudian mendeteksi name entities, mendeteksi name entities itu maksudnya ini adalah name entity recognition. Name entity recognition. Merecognize, mengidentify name entity, entitas bernama. Entitas bernama itu adalah entitas yang punya nama. Bandung, entitas bernama Jakarta, entitas bernama. Di bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasanya diawali dengan huruf kapital. Ya, ini entitas bernama satu entitas, tapi harus dideteksi bahwa ini adalah satu kesatuan. Ya, harus mendeteksi ini adalah satu kesatuan. Ya. Kemudian frase noun, frase benda. Frase benda itu bisa panjang, bisa pendek. Dog, a dog di sini. Inilah frase benda. The big fluffy cat stuck in the tree. Ini adalah cat. Ya, ini adalah seekor atau
bukan seekor, apa, cat, kucing yang besar, yang fluffy, yang stuck, yang ini apa, yang nggak bisa turun mungkin ya di pohon itu. Dia menunjukkan ke sebuah seekor kucing tertentu. Dia menunjukkan satu entitas tertentu, ini kucing ini yang di atas pohon ini, yang stuck di atas pohon ini. Ya, jadi bisa panjang, bisa pendek. Contohnya lagi, misalkan laptop hitam saya yang baru. Itu adalah laptop, ya seperti itu bisa, atau pendek, laptop hitam seperti itu. Ya, terus kita lanjutkan. Ya, untuk pronoun kita bisa menggunakan part of speech tagger. Ya, part of speech tagger itu kan mengidentify apakah itu verb atau noun atau pronoun atau apa. Jadi ini relatif sederhana dan relatif akurasinya sangat tinggi bisa. Apalagi pronoun itu relatif sedikit. Ada daftarnya. Kemudian name entity menggunakan name entity recognition. Kemudian non phrase menggunakan parser, khususnya konstituensi parser. Konstituensi itu adalah frase. Parser artinya intinya adalah mengidentifikasi parsing, ya. Kita sudah pelajari sebelumnya, tapi untuk sekedar merefresh. Ya. Ya, jadi seperti ini misalkan contohnya. Ya, konstituensi parsing itu ya saya kira agak kecil tapi kelihatannya. Atau saya gedein lagi dikit. Iya. Konstituensi parsing itu ya contohnya seperti ini, contoh sederhananya. Fed raises interest rates, ya. Ya, ini kan membuat frase noun, non phrase. Ini non phrase. Ini kata raises interest rate for phrase. Ini sendiri satu noun atau kalau di ini non phrase. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada parsing untuk mengenali konstituensi atau frase kata lainnya. Ya, tapi kadang-kadang juga mention detection itu tidak terlalu simpel juga ya. Tadi ada pronoun, name entities, ya kemudian non phrase. Tapi kadang-kadang tidak ini apa? Tidak mudah juga ya. Seperti misalkan mungkin seperti ini ya. Ini bagaimana mungkin ini adalah ini sebenarnya satu non phrase atau bagaimana saja kadang-kadang tidak mudah. Ya, kemudian berikutnya kadang-kadang mention juga ini apa tidak terlalu mudah ya. Oleh karena itu kadang-kadang dibuat kandidat mentions dulu. Ya, ya kemudian kita tadi menggunakan ada post tagger, narsis, menggunakan entity recognition, konstituensi parser. Ya, ya sebaiknya kita bisa menghindari pipeline system ya, jadi pipeline yang serial maksudnya ya. Tidak satu-satu yang tadi ada NER, post tagger, NER konstituensi parser. Ya, oke, berikutnya ini. Co-reference itu menunjukkan dua mention. Mention. Ya, mention kalau di orang ini adalah mungkin bisa nama dan termasuk panggilan yang menunjukkan entitas yang sama. Entitas di sini ya orang tersebut, ya Barack Obama itu maksudnya. Ya, kadang disebut lengkap, kadang disebut Obama saja. Ada co-reference resolution, ada anafora. Jadi
ada anafora, yaitu sangat terkait ya, anafora dengan coreference. Anafora itu terkait, tetapi berbeda sebenarnya. Ya, konsep linguistik yang berbeda. Ya, di mana anafora itu ada anafor yang merefer ke antecedent. Jadi ada term yang merefer ke term yang lain. Kalau tadi di sini ada ini apa? Ada merefer satu entitas yang sama, ya. Jadi seperti satu level ya. Kalau di sini ada yang di refer, ada antecedentnya, ada yang di refernya, yang di depannya udah yang muncul sebelumnya yang di refer, ya seperti referensi ya, di refer disebut antecedent yang di refer oleh anafor. Contohnya seperti ini. Ya, nanti ini sangat terkait dengan co-reference resolution dan memang ada yang dua-duanya baik dia anafor ataupun co-reference resolution. Ini adalah anafora ya. Ini konsep linguistik anafora di mana di sini ada yang sudah disebutkan pertama, maksudnya di awal, maksudnya di sebelumnya ya, sebelumnya ini berikutnya, yang berikutnya he. Nah, ini merujuk ke Barack Obama. Ya, ini disebut dengan antecedent, ini disebut dengan anafor. Ya, ini bedanya co-reference dengan anafora. Ya, kalau co-reference itu dia co-referen, sama-sama seperti apa ya, co-chair gitu ya, chair co-chair, maksudnya ketua dan ininya co-nya, ya pilot co-pilot. Ya ini ada teks, ini ada teks, ini ada teks, ini ada mention, ini ada dimension. Ya, kenyataannya ya ini orang ini ditunjukkan dengan fotonya. Ya, ini menunjukkan ke yang sama. Jadi ini seperti setara gitu ya. Ya, yang satu nama lengkapnya, yang satu nama panggilannya. Tapi setara. Setara merujuk ke orang yang sama. Jadi kalau dibuat himpunan, ini adalah satu himpunan untuk entitas yang sama. Di dalam ini orang yang sama. Nah, kalau anafora, ini ada teksnya, di dalam teks, di bacaan kita. Ini muncul dulu. Ini tuh sebenarnya menunjuk ke sini dia. Maksudnya Barack Obama itu adalah ini. Kemudian he. Ini bisa saja bukan Barack Obama. Obama saja juga bisa. Barack saja misalkan juga bisa. Kemudian di berikutnya ada he. He adalah merefer ke sini. Seperti itu. Ya. Tidak semua anafora relation itu adalah co-reference. Ya, seperti ini misalkan ini. Ini adalah ada non phrase, frase benda. Ya, di sini ada tiga ada tiga non phrase di setiap kalimat ya. Maaf, ini adalah non phrase-nya ini kalau nggak salah ini ya. Maaf, ini adalah 1, 2, 3 kalau nggak salah ini. Ya. Tapi yang pertama itu adalah non reference. Karena di sini ini itu sebenarnya tidak ini apa? Di sini itu sebenarnya nggak ada, ya nggak ada entitasnya. Kalau no dancer kan, ada entitasnya kan no dancer. Nah seperti itu ya. Ya. Tapi ini adalah anaphoric relation, bahwa ini merujuk ke sini. Ya, tapi ini kalau di reference kan ini adalah mention yang menunjukkan entitas yang sama. Nah kalau di sini ini adalah anaphora tapi bukan co-reference. Tidak semua anaphora relation itu adalah co-reference. Jadi ini ada himpunan katakanlah jenis-jenis co-reference dan jenis-jenis anaphora. Ya, misalkan di anaphora itu yang bukan co-reference. Karena ada misalkan yang disebut bridging anaphora. Jadi relation-nya itu bukan
entitas-entitas yang sama, seperti misalkan ini atau mention ini menunjuk entitas yang sama. Seperti misalkan yang tadi contohnya saya aja ya. Ada MAB. Di dalam satu dokumen disebutkan MAB, disebut Arif, pakai I, Arif, pakai E, Arif bijaksana, ada Pak Arif, dan lain-lain yang atau seperti ini yang sebenarnya menunjukkan ke orang yang sama, entitas yang sama, yaitu saya. Ya, menunjukkan ke yang sama. Ini adalah co-reference resolution. Maksudnya resolution itu maksudnya kita mengcluster. Ya, inilah mention yang menunjukkan entitas yang sama. Kalau di link ini adalah paling sama. Ya, ini adalah misalkan profilnya saya di sini atau CV-nya ini menunjukkan ke CV yang sama. Tapi kalau anafora itu ada yang tidak seperti itu. Misalkan ini bridging, ya seperti misalnya tiket, ya dia ingin melihat penonton sebuah konser tadi malam, ya. Tapi tiketnya itu sangat mahal. Nah, tiket ini berhubungan dengan ini, bridging anafora. Jadi masih ini kan bukan entitas yang sama, ya, bukan entitas kan, bukan co-reference ini, bukan co-reference, bukan, ya, bukan co-reference. Tapi ini adalah anafora, contohnya bridging anafora, seperti itu ya. Tapi pronominal anafora itu sama dengan co-reference. Pronominal itu pronoun. Seperti misalkan Obama dulu presiden Amerika, dia, nah dia itu pronoun. Ya. Ya, dan contohnya seperti itu. Ini contoh yang co-reference, bukan anafora adalah seperti ini ya. Kalau dia ini apa? Barack Obama dan Obama seperti contoh yang tadi. Ya, biasanya antecedent itu antecedent kemudian baru anafornya ya. Misalkan anafor itu adalah pronoun ini back. Back ini tadi ya. Seperti ini ya, Esma. Aduh maaf itu budget. Ya oke. Ya antecedent itu duluan dibandingkan anaphora. Ya ini anaphora seperti misalnya pronominal. Ya, pronominal sebenarnya juga ini ya, ini juga co-reference ya. Nah ini duluan kan ini mengacu ke sini. Mengacu ke sini. Ya, ini namanya kalau anaphora itu seperti itu. Ya. Tapi itu sebenarnya tidak selalu seperti itu. Di mana ini namanya belakangan, nama orangnya belakangan, he, his itu duluan. Ya ini namanya katafora. Ya ini ini aja istilahnya aja ya. Istilahnya aja. Jadi ini merefer ke yang belakangnya. Itu katafora, ini istilah aja ya. Maksudnya istilah di linguistik seperti itu. Jadi anafora, katafora mungkin digabungkan ya, bisa digabungkan. Nah kemudian sering dikatakan bahwa bahasa itu diinterpretasikan dalam konteksnya. Konteks itu maksudnya Windows-nya, konteks di dalam atau ini di dalam konteksnya itu ya di Windows-nya bisa seperti itu ya, di kata-kata sebelum-sebelum dan sesudah-sudahnya atau teks ya secara umum bukan hanya kata, teks sesudahnya sebelumnya. Ini dilihat di konteksnya. Ya, jadi seperti misalkan tadi ada pronoun dia atau apa itu bisa dilihat dari konteksnya. Apakah dia menunjuk ke sebelumnya atau bagaimana. Kemudian contohnya adalah percent disambiguation, seperti misalkan bank di sini. Ini bank di sini sama bank di sini. Ya. Ini bank itu adalah dilihat dari konteksnya. Konteks di sini adalah contoh di sini kata-kata sebelumnya. Ini bank ini artinya apa? Ya karena dia mengambil uang, ada kata-kata uang misalkan, ambil kata uang. Bank ini ya ini institusi keuangan. Tapi kalau di sini bank,
perahunya berangkat dari bank. Bank itu di sini adalah danau, sungai gitu maksudnya. Jadi kata-kata bank tapi mempunyai sense yang berbeda, pengertian yang berbeda, sense yang berbeda. Ini lihat dari konteksnya ya, contohnya ini. Co-reference juga seperti itu ya. Obama ini konteksnya juga he, konteksnya juga ini ya, termasuk sampai sini ya, konteksnya juga termasuk sampai sini. Ya ini itu siapa ya, dia dilihat konteksnya dari sini ke sini semua. Ya dilihat dari konteksnya. Kemudian ada discourse model. Ya discourse itu adalah konteks yang lebih luas lagi, yang bukan hanya semantik ya. Bukan hanya semantik. Kalau semantik itu ya mungkin udah pernah disampaikan. Seperti misalkan ini apa? Misalkan kamu mandi sekarang, ya misalkan jawabannya airnya dingin. Nah, airnya dingin itu maksudnya jawabannya misalkan perintah mandi sekarang, tapi jawabannya kok airnya dingin, artinya dia menolak, misalkan seperti itu. Jadi apa diinterpretasikannya bukan hanya sempit semantik yang perkata atau kalimat, tapi dilihat dari discourse-nya. Discourse itu ya kalimat-kalimat yang sebelumnya dan bagaimana diinterpretasikan. Co-reference dan anafora ya ini juga bisa dipandang sebagai bagian dari full discourse meaning full discourse meaning ya. Jadi pengertian discourse secara keseluruhan. Nah ini ada kalau bidangnya ada namanya Human Language Understanding, yaitu ini ada mata kuliah lain lagi di Stanford, itu adalah Natural Language Understanding. Dan ini sangat terkait untuk understanding ini. Salah satu contohnya, contoh jelasnya itu di chatbot. Karena kita harus understanding dari konteksnya, itu kita harus understanding. Dan ini insya Allah sangat dasarnya kita pelajari dasar-dasar chatbot ya di pertemuan terakhir kalau nggak salah. Ya modelnya, bagaimana model dari co-reference resolution? Yaitu maksudnya metodenya. Yang pertama adalah rule based, kemudian mention pair. Mention. Nanti ya atau tidak. Ini adalah merupakan entitas yang sama atau tidak. Mention pair ya, pasangan. Jadi klasifikasi biner, ini klasifikasi biner atau mention ranking. Ya, mention ranking ini mention yang lain. Ya, ini di ranking mana yang terkait dengan mention ini. Terkait itu maksudnya entitas yang sama ya. Ini mana nanti di ranking. Nah di ranking itu maksudnya kita beri threshold sampai segini. Oh ini diprediksi bahwa ini adalah ini yang merujuk entitas yang sama. Yang terakhir end to end. Ya neural deep learning. Ya deep learning neural itu biasanya end to end. End to end itu apa? Tadi kan ada mention detection. Kemudian setelah mention detection, mention clustering. Ya intinya adalah clustering sebenarnya. Tapi untuk mengcluster itu didetect dulu mentionnya. Karena kita karena kita kan ini teks. Inputnya teks. Teks itu ada mention. Ya. Mention itu apa? Ya tadi ya, mention itu adalah pronoun. Mention itu name entity. Entitas bernama. Mention itu bisa juga non phrase. Ya. Artinya dideteksi dulu ini, kemudian di cluster. Tapi ya nature dari neural atau deep learning biasanya end to end. Artinya teks input keluarnya itu adalah cluster biasanya.
Ini klaster dari entitas satu itu mentionnya apa saja. Entitas yang kedua mentionnya apa saja. Kadang ada juga entitas tertentu yang mentionnya cuma satu di situ ya, di situ ya, di teks itu. Lanjutkan lagi, ini traditional laboral solution. Ini intinya adalah yang linguistic base ya, karena memprediksi phrase, non phrase dan lain-lain. Kita ini aja skip ya, kita dengan contoh. Ini artinya kita menggunakan ini apa? Parsing seperti ini ya, mendeteksi non phrase dan seterusnya. Nah, ini adalah di awal yang sekarang udah tidak banyak digunakan ya, dan akurasinya juga udah kalah ya, dan language dependent, jadi kan tergantung dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, beda ininya pokoknya ya. Proses parsingnya, metode parsingnya berbeda karena ini linguistic base ya. Ya, kemudian ada yang namanya Winograd scheme atau skema atau Winograd problem. Ya, ini menggunakan seperti ini. Misalkan contohnya, ini ada seperti ini. Kalau it di sini, ini tergantung dari konteksnya, sama-sama ini sama ya. Tapi di sini full, di sini empty. Ya, mungkin coba kita diskusi sebentar di sini. Dia menuangkan air dari pitcher, ya mungkin bisa ini ya, tempat air, ke dalam gelas sampai dia penuh. Ya, ulangi lagi. Dia menuangkan air dari pitcher ke cup sampai dia penuh. Ini. Kedua, sama. Dia menuangkan air dari pitcher ke dalam cup sampai dia kosong. Nah, ini pronominal coreference, pronoun ini merefernya kemana? Ini tergantung dari ada knowledge base-nya. Yaitu dengan ini salah satu contoh dengan contoh Winograd problem ya, ini menggantikan Turing test ya. Turing test itu ini apa, dia ya. Yang ini sebenarnya satu hal yang penting untuk di AI ya, kalau dia solve dari coreference sebenarnya bisa men-solve AI ya. Ya, Turing test itu ada di chatbot itu, nanti juga ada Turing test. Jadi orang itu tidak bisa membedakan antara ini apa, orang tidak bisa membedakan antara kalau dia chat ke orang lain ya, orang ke orang lain atau orang ke sistem, dia tidak bisa membedakan gitu. Itu harusnya komputer itu bisa seperti itu, sehingga dia seperti misalkan ini orang ya, orang ahli. Ini dia chatting, ngobrol dengan orang. Ini chatting dengan komputer. Dia tidak bisa membedakan kalau chatting ke kedua pihak, yang satu orang beneran, yang satu ke komputer, orang ini nggak bisa membedakan. Yang ini orang, yang satu komputer. Ini Turing test. Nah, ini seperti itu ya. Ini sekarang ini ya, balik lagi ke sini. Dia menuangkan air dari pitcher ke cup sampai dia penuh. Ini apa? Apakah cup atau pitcher? Silakan. Arvinda mungkin. Ini apa? Pilihan ganda. Gampang. Apa misalnya cuma pilih dua, pitcher atau cup ini. Ini. Gimana? Arvinda? Cupnya Pak. Siapa? Maaf. Cupnya. Oke. Ya, oke. Ya. Makasih ya, saya tulis di sini. Ya, itu adalah contoh dari itu. Contoh dari Winograd. Ya, makasih ya. Terus di sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah contoh, ini adalah komentar masih tentang algoritma yang rule based.
Jadi coreference resolution dengan rule kita nggak usah terlalu bahas. Nah kemudian ini udah lain ya. Kita next section mention pair. Kita pasangan itu maksudnya dua. Ya ini sudah ini dulu dideteksi dulu mentionnya, mention ya. Mention itu ingat lagi pronoun, name entity atau noun phrase. Ya. Ini mention. Nah ini adalah kalau pair itu adalah ini misalkan dengan ini pasang. Ini adalah mentionnya ya udah dari kalimat ini dicari mentionnya udah yang ditebelin. Ini adalah mentionnya. Nah pair itu ini dengan ini ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Pair atau tidak, maksudnya pair itu maksudnya entitas yang sama atau tidak. I dengan Adair itu iya atau tidak. I dengan he itu ya atau tidak. Ada pair-pair yang sederhana, gampang ditebak, ada yang lebih sulit. Jadi pair itu artinya klasifikasi. Antara mention 1 dengan mention 2, ini ya atau tidak. Jadi binary classification. Dalam konteks, jadi gini, dalam konteks ini. Jadi kalau kita bikin classifier, ya classifier itu kita konteksnya seperti ini. Jadi fitur pertama, jadi ada misalkan ada 3 fitur. Fitur pertama adalah mention 1, fitur kedua adalah mention 2, fitur kedua adalah konteks. Konteks itu adalah ini semua. Semuanya ya, misalkan. Ya, mention 1 itu disebutkan misalkan I itu misalkan 1, 2, 3, 4 sama membuat 4. Konteksnya kan ya, seperti itu. Nah, kemudian artinya akhirnya di cluster. Dengan pair itu kan bisa di cluster kan ya. Misalkan jadi 2 cluster. Ini ininya misalkan kemudian di cluster yang merah ini I, my, she. Misalkan seperti itu. Ininya apa? Tebakannya misalkan seperti ini adalah binary classification. Sebenarnya training binary classification seperti ini. Mention 1, mention 2 dan konteksnya di konteksnya. Ya. Ya, seperti itu ya ini. Oke, saya kira yang reference dengan C itu mana? Jadi pair ini, pasang ini, ditebak, dan seterusnya. Jadi kalau data trainingnya ya I dengan C dengan my berarti tidak. Ini trainingnya ya data trainingnya my dengan C itu berarti kelasnya tidak. Ya, tidak coreferent, tidak menunjukkan ke entitas yang sama. Ya, ada positif, ada negatifnya nanti. Ya, jadi kita klasifikasi ada positif, ada yang negatif. Negatif itu ya ada yang dan tidak. Pair ya masih pair kita lanjut aja. Ini pada prinsipnya menggunakan seperti ini ada apa? Logistic regression. Intinya adalah binary classification. Ya, kemudian dites seterusnya. Ya, ini yang perlu hati-hati saja bahwa kalau misalkan katakanlah misalkan ini mention ke sini, ini refer ke sini, ini refer ke sini, dan ini refer ke sini, berarti ya ini dan ini dan ini dan ini nyambung. Ya, artinya ini dan ini juga iya dan ini juga ke sini, berarti ya semua ke semua kalau seperti itu. Ya, ya ada ya ada yang mudah, ada yang lebih sulit. Ini untuk pair model karena ya contohnya seperti ini mungkin terlalu jauh ya antara dan Rab Nadir. Yang mungkin seperti itu. Ya ini contohnya ini yang kemudian ranking itu sudah tadi ya di ranking skornya kemudian dibuat thresholdnya. Yang kalau C dengan artinya scoring itu maksudnya atau probability atau scoring itu artinya pendekatan ke probability atau skor lah ada skornya ya. Ada skornya kalau nanti skor tertentu ya ini dengan ini skornya berapa, ini dengan ini skor C dengan my skornya berapa, C dengan he skornya berapa, C dengan Nadir skornya berapa.
ini dengan C dengan I skornya berapa. Kemudian karena C itu mungkin tidak ke semuanya, tambah aja yang lain, dummy mention, ya NA berapa. Nanti yang termasuk dalam cluster itu adalah yang thresholdnya skornya berapa. Ya, seterusnya seperti itu. Ya skor itu bisa di ini kan katakanlah kadang juga bisa. Ya kemudian kalau bagaimana skor itu bisa kalau di apply softmax artinya itu probabilitas sum 1. Kalau skor itu artinya kalau didistribusikan jadi ini di totalnya sumnya sama dengan 1 ya. Ya, ini adalah softmax itu seperti itu. Jadi skor di-convert menjadi probabilitas. Ya. Kemudian apakah dipilih satu aja yang terbesar misalkan. Yang high scoring correct kan. Yang dipilihkan ini menuju ke 1. Nah, itu seperti itu. Kemudian tadi kan menghitung probabilitas tadi yang tadi probabilitas ya back. Nah, ini kan menghitung probabilitas. Ini ke sini probabilitasnya berapa? Probabilitasnya ya. Next. Ya, bagaimana menghitung probabilitas dengan non neural? Ya bisa dengan simple neural itu artinya multilayer perceptron. Bisa ada yang lebih natural, lebih bagus dengan sequence. LSTM ditambah lagi attention atau transformer atau nanti dengan pre-training seperti BERT. Ya, ini contohnya non neural. Ya. Ini butuh classifier-nya itu butuh fitur. Yang fitur itu bisa handcrafted atau dicari dari sini. Ya, fitur itu ada bisa beberapa jenis fitur. Jadi fitur itu maksudnya gini. Maksudnya kita classifier misalkan SVM ya, non neural itu. Atau tree, decision tree atau yang lain. Nah, itu butuh fitur ya. Ya, butuh fitur ya. Butuh fitur karena ini SVM misalkan ini teks. Ini di praproses dulu. Jadi fitur. Jadi fiturnya itu dalam hal ini tuh biasanya tidak bisa teks langsung kata-kata masuk ke SVM. Tapi dibuat fiturnya juga. Fiturnya perkataan, cara berkata ada fitur-fiturnya. Jadi atau mungkin gini, ya atau kita lihat dulu fiturnya ya. Fitur jenis-jenis fitur itu ada person atau number atau gender. Seperti misalkan ini, kemudian semantik compatibility. Artinya apa? Ini artinya kita harus tahu bahasa. Linguistically artinya komputernya harus modul yang dependent bahasa. Nah, seperti ini misalkan mining konglomerat pertambangan dengan company. Oh, ini kompatibel. Maksudnya nyambung lah gitu ya. Artinya harus paham secara semantik. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Salah satu fiturnya adalah apakah kompatibel atau tidak. Kemudian constraint syntax seperti misalkan John bought him. John membelikan dia. Kan nggak mungkin dia itu John itu sendiri. Ya. Ya, jadi ini kan secara kebahasaan harus tahu bahwa misalkan ini subjek, predikat, indirect object misalkan. Nah, ini indirect object itu nggak boleh subjek, misalkan seperti itu ya. Jadi harus kebahasaan, dan kebahasaan bisa dependent bahasa. Kemudian fitur-fitur yang lain, more recently mention yang awal-awal prefer sebagai reference ya. Seperti mungkin ini he ya dia ke cek yang lebih awal. Ini
sebagai salah satu fitur yang atau ciri yang umum gitu ya, maksudnya meskipun tidak 100% benar, tapi disebutkan bahwa kalau nyari he, misalkan he itu he, ini inputnya, kemudian outputnya, reference-nya ke siapa? Nah, salah satu fiturnya adalah dia itu adalah ke Jack. Jadi fitur-fiturnya itu salah satunya adalah yang terdekat ya, ininya. Mention yang terdekat yang sebelumnya misalkan. Kemudian peran gramatikal, apakah misalkan subjek, subjek itu sebagai lebih prefer entitas di dalam subjek. Kalau he dia ke subjek dari ke sini. Dalam hal ini kalau yang fitur ini adalah John. Kemudian paralelisme itu ini sama ini sama maksudnya sama-sama orang ya. Ini sama ya. Ya ini seperti itu ya, maksudnya orang went with orang to a movie. Orang went with orang, ini pronoun ke movie atau bar itu masih dianggap satu tempatnya, seperti itu misalkan ada beberapa semantik. Ini lagi adalah non neural, butuh fitur untuk sebagai inputan, sebagai representasi. Ya. Nah, kemudian next neural. Nah, neural itu contohnya ini neural yang ini ya, feed forward, standar, multilayer perceptron. Ya, inputnya adalah word embedding, kata itu sendiri dan fitur. Ini juga ada fitur juga, beberapa sedikit kategorikan fitur. Ya. Jadi ini adalah kandidat antecedennya, ya mention, kemudian ada kandidat mentionnya, ya ini mentionnya. Mentionnya itu ada kandidat antecedent embedding dan kandidat antecedent fiturnya. Kandidat itu tadi kan ada di yang sebelumnya juga, yang non neural itu juga ada fitur ya. Ini fiturnya kandidat, kemudian ada ini adalah fitur-fitur yang berkaitan dengan antecedent. Ini fitur yang berkaitan dengan mention. Misalkan di sini mungkin post atau yang lain. Nah, kemudian ada fitur-fitur yang lain. Intinya adalah ada mention, kemudian ada fitur-fitur di sini. Ya. Nah, kemudian di sini di sini adalah skornya. Ya. Skor untuk mention ke kandidat tersebut. Ya. Mention ke kandidat tersebut. Jadi mencari skor yang kemudian bisa mencari probabilitasnya. Ya, mungkin kita next saja. End to end. Nah, sekarang end to end. Ini menggunakan LSTM atau yang lain, artinya yang sequence. Kemudian menggunakan tension, kita sudah belajar cukup panjang lebar. Kemudian apakah di sini kita mendeteksi mention detection dan reference itu end to end. Jadi tidak ada mention detection. Jadi end to end di sini neural, artinya di sini teks, di sini adalah langsung teks dan ininya mentionnya apa misalkan. Ya, kemudian di sini adalah antecedennya, atau bahkan di sini nanti bisa ini cluster ya. Di sini ada span di dalam teks. Span itu seperti ini n-gram ya. Jadi ini kata ada span itu misalkan nanti kita lihat ya n-gram. Ya ini seperti ini. Ada ini adalah kata. Ini sebuah teks. Setiap kata direpresentasikan dengan dalam vektor. Ini contohnya vektor ya. Buletannya cuma 2 atau maksudnya ininya ya, kalau realnya misalkan bisa vektornya itu ada
panjangnya misalkan 100 atau berapa. Ini intinya adalah vektor ya. Bisa word dan karakter vektor ya. Artinya word vektor atau karakter vektor yang di merge menjadi word dan digabungkan bisa juga. Nah, kemudian menggunakan LSTM yang bidireksional, ini adalah yang ke kanan dan ini yang ke kiri, dengan cara yang seperti ini seperti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini bidireksional LSTM itu biasanya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah outputnya dari ini adalah X, ini X bintang. Nah, kemudian di sini ada span. Ya, ada span. Ini ada span. Ini ada seperti n-gram. Ya, kombinasi ada 2, ada yang 3, tapi mungkin kurang tahu persis detailnya. Ya, tapi saya kira intinya ada ininya apa span gini. Span itu menyatakan bisa semacam statistical average. Kemudian juga mencari ininya, nanti ada head-nya. Head itu adalah kata yang utamanya. Laptop hitam itu head-nya adalah laptop, bukan hitam. Laptop hitam baru, head-nya adalah laptop, bukan hitam, bukan baru. Kemudian span representation, artinya di sini direpresentasikan. Representasikan artinya seperti phrase, tapi statistical phrase. Ya, seperti ini general electric set, electrical set, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada attention ya. Ini attention seperti ini, dia ada attention, jadi antara kata-katanya sendiri itu saling berhubungan di dalam span-nya itu. Attention di dalam span. Ya, attention di dalam span ya. Contohnya di sini. Ini ada attention, ini ada kata ini span-nya di sini, ini representasi menggunakan embedding-nya. Embedding kata ataupun juga bisa huruf. Tapi intinya representasi aja ya, representasi semantiknya. Ya, kemudian menggunakan bidirectional LSTM. Ini representasinya, kemudian ini adalah yang start, inilah n, inilah start, inilah n. Ya. Kemudian ini tension. Ya, tension itu dari tiga ini ada yang ini ya, ada tensionnya. Kemudian mungkin ada additional fitur. Ya, intinya itu seperti itu. Ya, mungkin ini ada terus tadi ada oke. Kemudian the best result itu sebenarnya bird. Bird-nya adalah span bird. Tapi span bird nggak ada di sini. Span bird itu sebenarnya bird, tapi menggunakan span ya. Dari mana ya? Saya tadi udah ulangi lagi. Tadi udah tadi ini dari sini ya. Bentar. Oh, bukan, sorry. Oke, enggak. Kalian bisa ini juga. Span bird. Ya, span bird itu bird, tapi inputnya span. Langsung aja ke gambar. Ya. Ya, intinya seperti ini. Span bird. Ya, ini adalah ada span-nya. Yang ditutupin ini adalah span, contiguous atau yang berdekatan gini. Yang dianggap sebagai frase, bisa nanti sebagai frase. Ya, sebenarnya intinya adalah berbiasa menggunakan ini language model. Ya, kemudian ini hanya di ini apa ada contiguous seperti ini pada prinsipnya. Ya. Ya, pada prinsipnya adalah seperti itu. Ya. Jadi ada span bird atau bird QA, intinya adalah bird. Bird itu artinya dia end to end dan udah attention seperti tadi. Ada attentionnya udah masuk ke situ ya. Ya, ya, oke, saya kira udah selesai seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Bagaimana mengevaluasi coreference?
Ada beberapa metrik atau pengukuran untuk akurasi dalam hal ini adalah efektivitas, ya. Efektivitas, seberapa efektif metode coreference, seperti misalkan BERT dibandingkan mungkin SVM, bandingkan dengan yang tadi, misalkan yang non-neural, dibandingkan dengan rule based, itu gimana? Ini ada macam-macam ya metriknya, ya. Tapi pada prinsipnya adalah sebenarnya coreference itu adalah cluster. Pada prinsipnya coreference itu adalah cluster. Cluster itu apa? Maksudnya cluster itu untuk clustering mention ya, mention yang sama, mention yang menyatakan sama itu maksudnya menyatakan entitas yang sama itu jadi satu cluster atau satu set, satu himpunan. Ya, seperti tadi misalkan ada mention misalkan ada kata-kata mention, ada misalkan MAB, ada Arif itu maksudnya saya ya di sini ya, bukan Arif yang lain, atau mungkin juga ada Arif yang lain di sini. Ya, kemudian ada Arif Bijaksana di sini, kemudian ada nama yang lain, ada nama Teliu dan lain-lain. Nah, ini bisa mengidentifikasikan klaster bahwa MAB dan Arif Bijaksana, Pak Arif itu satu entitas, dalam hal ini orang yang sama. Telkom, Teliu, kemudian Universitas Telkom, UTEL misalkan ada yang gitu. Ini yang sama, ini yang sama, klaster yang sama. Ya. Jadi misalkan di sini kita di sini saya kira dalam hal ini klaster di sini kita mempunyai gold-nya, gold answer-nya, artinya jawabannya ya, jawaban. Dan itu saya kira tidak terlalu sulit banget ya untuk manusia yang memahami bahwa ini adalah orang yang sama atau nama yang sama atau entitas yang sama. Nah, di klaster itu dicocokin aja antara prediksinya, ini prediksi menurut sistem, prediksi itu sistem. Kalau jawaban itu adalah gold. Gold itu artinya jawabannya. Menurut sistem prediksi, sistem itu adalah prediksi. Ya, ini adalah prediksi klaster pertama, prediksi klaster kedua. Tapi sebenarnya yang merah ini adalah klaster pertama. Merah ini yang merah ini klaster yang pertama. Yang biru ini klaster yang kedua. Nah, ini bandingkan aja antara sistem klaster 1, sistem klaster 2 dibandingkan dengan gold klaster 1, klaster 2. Ya, ini dengan salah satunya adalah dengan precision dan recall untuk setiap mention. Ini ada precision dan recall. Ingat-ingat lagi, precision itu adalah dibagi dengan total prediksi. Jumlah prediksi, dalam hal ini prediksi mentionnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Recall itu adalah dibagi dengan yang berhasil di recall. Berhasil dipanggil kembali. Artinya dibagi dengan yang benernya. Benar kalau merah misalkan yang merah, total merah. Kalau kita merah. Ingat, precision dan recall itu adalah ada indeksnya. Sebenarnya precision merah atau precision biru. Ya merah itu misalkan ini satu atau biru. Biru itu maksudnya ada satu entitas yang lain. Ya, recall merah, recall biru. Beda dengan akurasi, nggak ada seperti ini ya. Tidak ada positifnya, maksudnya ini nilai positifnya. Positifnya dalam ini adalah merah, positifnya dalam ini adalah biru. Nah, sekarang kita masih berbicara yang merah. Ini yang ditunjuk merah ya. Precision merah bagi total prediction. Ini merah. Ini ya. Sistem cluster 1 itu yang merah mestinya. Ini diprediksi ini sebenarnya merah semua dikirain oleh sistem, tapi ternyata ada sin 1. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5. Precisionnya adalah 5, pembagi 5. Yang benar 4. 4/5. True positif bagi total yang diprediksi. Jadi true positif
dengan false. Ya. Diprediksi negatif tapi false. Nah, recall ini sama true positif. Berarti 4 sama. Bagi total merah. Ya, total merah ya. Seperti itu ya. Jadi merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merahnya ada 6. Ini true positifnya 4. 1, 2, 3, 4. Ya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ini precision merah, recall merah. Precision biru, recall biru. Ya. Ya, di sini untuk sistem yang cluster 2, precision merah, recall merah. Precision biru, recall biru. Jadi kadang-kadang dibagi, kalau precision ya mungkin dibagi precision ini dengan ini, ya merah dengan merah. Kalau ingin merah aja, dibagi 2. Atau kalau ingin semuanya ya dibagi semuanya. Atau kalau kita di sini dikalikan dulu dengan jumlahnya, bagi totalnya. Total ini 9. Nah, seperti itu misalkan. Intinya adalah mengevaluasi klaster yang ada code-nya, yang ada kuncinya. Dengan precision dan recall, seperti itu ya. Ya ini contoh. Ya kemudian ini adalah performance dari model-model. Kita lihat ini adalah yang neural. Lebih bagus ya neural. Lebih bagus yang dengan Spanbird. Ini Spanbird, yang ini. Yang paling bagus Spanbird dengan Core FQE itu. Ya. Ini kapan di mana neural scoring model itu membantu, ya ini salah satunya dikatakan di sini bila tidak ada string matching ya antara NP name entity, nggak ada string matching ya. String matching mungkin sekira misalnya Arif dengan MAB misalkan gitu ya. Ya, misalkan seperti ini ya. Ini nggak ada string matching-nya ya. Nggak ada string matching-nya. Conclusion-nya, kesimpulannya, co-reference itu membantu, challenging ya. Ya penting, tapi ada tantangannya. Dan secara linguistiknya juga merupakan ya, menarik ya. Jadi dan ada beberapa sistem untuk co-reference resolution yang berbeda ya. Dan ini perkembangannya cepat, penelitiannya terutama salah satunya terbantu dengan adanya neural model. Meskipun tetap ada kesalahan-kesalahan, ada hal yang sulitnya. Ya, saya kira seperti itu, sudah selesai semuanya di slide ini. Silakan mungkin ada komentar di chat, raise hand atau silakan buka mic. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Farah. Iya, untuk itu saya sempat kepikiran tentang translation. Jadi mesin translation itu gimana caranya kalau dia itu translate buat makna yang nggak sesungguhnya. Misalnya kayak misalnya bunga bank gitu. Maksudnya itu kan uang gitu, Pak. Nah, itu apa bisa menggunakan ini apa namanya tadi? Koreferensi ini, Pak, atau bagaimana ya, Pak? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Ya. Ya, makasih ya, Farah. Maksudnya bunga bank dibandingkan dengan bunga beneran gitu ya, bunga kembang gitu ya, atau Iya, gimana? iya. Jadi bukan makna sesungguhnya gitu, Pak. Apakah itu mirip sama bisa itu atau gimana ya, Pak? Itu lebih ke word sense disambiguation. Oh. Ya, jadi kalau ini ya, gini ya,
Bentar. Ya, word sensitization kan ada bunga gitu ya. Iya. Ya, word sensitization sama-sama konteks ya, masih terkait sih sama koreferensi ini ya. Ya, bunga. Ini kan bunga itu ada pengertian 1, pengertian 2, pengertian 3. Ya, kalau tergantung dari konteksnya. Apalagi kalau bunga bank, saya kira relatif mudah ya, karena konteksnya itu udah dekat ada bank gitu. udah ada bank gini ya. Jadi ya ada misalkan kalau ada eksplisitnya ada bank gini. Ya, jadi dilihat word sense disambiguation itu memang terkait ya, terkait dengan ini ya. Tapi kita lihat juga sebenarnya ada pembahasan khusus ya. Tapi intinya adalah intinya adalah dilihat konteksnya ya. Jadi ini oh di ini ada. Ya, ya ini adalah kalau lebih persisnya lagi adalah sense ambiguation. Mungkin komentar singkat saya seperti itu ya, Farah. Gimana? Ada komentar lagi? Udah Farah? sih Pak, mungkin itu. Okay. Oh iya. Sih Pak. Ya sama-sama, makasih. Yang lain mungkin silakan. Nggak usah sungkan-sungkan ya, nggak apa untuk mengomentari atau bertanya. Ya mungkin kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya kita tutup ya untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf Pak, ingin bertanya Pak. Iya silakan. Berarti siapa ya? Saya Kevin Bintang. Bintang. Kevin Bintang. Kevin. Kevin. Oke. Silakan Kevin. Berarti ini kurang lebih mirip sama materi yang sebelum-sebelumnya ya Pak. Berarti dia tuh permainannya tuh di kemungkinan atau chance yang mana yang bakalan lebih cocok keluar gitu ya Pak ya. Kalau dari yang saya tangkap dari rumus-rumusnya tadi ya. Maksudnya keluar gimana ya, maaf? Belum paham saya. Kayak tadi, aduh saya lupa tadi, recall gitu Pak. Oh iya, oke. Berarti tetap main juga, berarti dia tetap kayak yang sebelumnya tidak pasti, tapi hanya yang paling mungkin ini tuh maknanya mendekati yang mana gitu ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Mungkin saya mencoba mengomentari, mungkin maaf kalau beberapa enggak 100% ini mungkin terkait ya. Bentar ini, bentar ngeluarin pennya gimana? Enggak, ulang dulu. Bentar ya, ulang ini dulu. Oke. Ya, mungkin saya jawab ya, komentar ya. Tadi ada recall, precision, ini adalah F1, ini adalah untuk salah satu cara mengevaluasi. Jadi kalau evaluasi, ya, mengevaluasi bukan hanya teks, bukan hanya NLP, tapi secara umum klasifikasi atau clustering atau mungkin yang lain. Ini ada cara mengevaluasi kalau kita kenal ada akurasi. Di mana akurasi itu adalah misalkan ada testing, ujian, soal nomor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ya, akurasi dalam hal ini, dalam bahasa teknisnya ya, akurasi itu adalah total yang benar dibagi dengan total soalnya. Dari 10,
Yang benar misalkan 8, berarti 8/10. Nah, kalau recall, precision, ini cara mengevaluasi yang cara lain. Tapi tetap cara mengevaluasi atau istilahnya metrik yang lain ya. Metrik yang lain. Jadi kalau tadi disebut-sebut agak di awal ya oleh Kevin, ada recall. Recall itu maksudnya salah satu cara mengevaluasi untuk co-reference resolution ini. Dalam hal ini co-reference resolution dianggap sebagai clustering. Artinya mengevaluasi clustering yang sudah ada kunci jawabannya. Ya, clustering yang sudah ada kunci jawabannya ya. Jadi seperti ini tadi, ulangi saya tampilkan. Ya, clustering yang dari sistem, clustering dari sistem yang sudah tahu kunci jawabannya atau gold-nya, gold itu masih kunci jawabannya. Itu bisa dengan recall, precision. Nah, di sini menggunakan recall precision ini. Jadi mungkin kalau tadi disebut-sebut Kevin ya, mungkin ada mengira-ngira itu mungkin kalau recall precision ini maksudnya adalah sebenarnya evaluasi, bukan untuk mengira, tapi dalam hal metrik atau pengukuran untuk mengevaluasi seberapa bagus sistemnya. Barangkali komentar saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang nyambung, mungkin Kevin bisa menyampaikan lagi. Berarti untuk yang itu dia tuh evaluasi berarti memang dari setelah gitu ya. Berarti jatuhnya kayak learning gitu, Pak. Ya, evaluasi itu kalau TA misalkan itu kan biasanya kan harus dievaluasi, ada eksperimen. Maksudnya evaluasi itu maksudnya tadi kan ada metodenya macam-macam ya di sini misalkan, atau di sinilah misalkan ada Spanberg, Bird QA, ada di sini, ada menggunakan di sini yang di depan itu ya, ini pendekatannya non neural statistical classifier, mungkin ini ada yang apa metodenya, ini pendekatannya ya, pendekatannya neural network yang sederhana, atau metode 1, metode 2, metode 3, metode 4, metode 5, metode 6, metode 7, metode 8. Nah, kita mau bandingkan kalau seperti di TA, metode. Nah, metodenya itu misalkan dibagi-bagi di sini adalah pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3, pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan ABC, pendekatan ABC, metode 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah recall-nya berapa, precision-nya berapa. Misalkan gitu. Jadi recall precision itu satu hal yang sangat penting, bukan hanya untuk teks, dan maksudnya penting itu karena banyak yang cocoknya menggunakan recall precision. Mungkin seperti itu komentar saya, Kevin. Gimana untuk Kevin atau yang lain? Oke. Baik, makasih Pak. Jadi Ya, lebih sama. ngerti. Makasih Pak. Oh iya, ya sama-sama. Makasih ya Kevin. Yang lain barangkali ada? Permisi Pak, saya mau Ya, bertanya. silakan. Oh ya, silakan Mbak. Untuk reference sendiri ini apakah sudah tersedia untuk diaplikasikan pada teks bahasa Indonesia belum Pak ya? Maaf sebentar ya, sebentar. Biar nggak lupa, maaf sebentar. Jadi ya. Apakah sudah tersedia Pak? Maaf. Untuk co-reference ini apakah sudah bisa diaplikasikan untuk teks bahasa Indonesia ya Pak? Nah itu sebenarnya kalau yang sejauh yang saya tahu harusnya kalau seperti neural ya itu relatif independen bahasa ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, maaf sebentar. Kecuali kalau pre-training ya pre-trainingnya harus bahasa Indonesia sebaiknya ya. Tapi kalau BERT itu kan pre-training udah ada IndoBERT. Meskipun nggak span ya, span ya.
Kalau yang meskipun nggak linguistik ya, tapi saya kurang tahu, maaf ya, masih belum tahu persisnya, tapi ini atau mungkin bisa dicoba kalau bahasa Indonesia ini bagus nggak ya yang di sini, yang di online ini di bagian akhir. Nah ini nggak tahu, ini mungkin bisa dicoba dulu. Saya belum coba ini juga. Baik Pak, kebetulan saya kan kemarin juga membutuhkan co-reference ya Pak, tapi untuk yang di teks bahasa Indonesia, dan saya sempat untuk explore di internet, tapi memang hampir tidak ada sih Pak yang untuk bahasa Indonesia, cuman nemu satu doang Pak. Mau satu doang, tapi itu saya tidak tahu apakah bisa diaplikasikan untuk relocase-nya, dan dia itu memakai namanya multi-passive co-reference, dan saya nggak ngerti itu maksudnya apa Pak. Multi-passive itu Pak. Multi-passive co-reference ya. Iya Pak. Mungkin coba juga tanya ke komunitasnya, ada komunitas namanya INAJL ya. Nah, yang ketuanya Bu Ade Ramadan. Ini namanya INAJL. Banyak yang di situ, mungkin barangkali ada. Ya, grupnya juga ada, kalau mau gabung kontak Bu Ade Ramadan. Saya belum explore itu. Oke, baik. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Ya, nanti kalau ada informasi lagi, mohon bisa di-sharing. Baik Pak. Ya, terima kasih ya Zaki. Ini yang lain? Ya. Yang lain ada? Ya, silakan. Izin bertanya. Bisa ya. Saya masih belum bisa menangkap untuk co-reference resolution untuk question answering itu contohnya bagaimana ya Pak? Oke. Ya, question answering ya. Ya, dulu ya sebentar. Intinya adalah ini apa? Question answering ya. Question answering mungkin kalau contoh yang saya tadi kalau nggak salah ya. Ini kan misalkan contoh sederhana ya. Contoh sederhana misalkan tadi ya, kalau saya misalkan questionnya ibu kota Indonesia itu di pulau apa? Di pulau mana? Ibu kota Indonesia di pulau mana? Ya. Kemudian tersedia di sini teksnya ada Jakarta, misalkan ibu kota Indonesia. Kemudian ada juga kalimat yang lain, Jakarta, Pulau Jawa. Atau misalkan kota itulah, misalkan begini. Kota itu di Pulau Jawa, ini contoh dummy yang sederhana. Nah, seperti ini kan artinya perlu full language full document atau full text understanding ya. Perlu understanding lah ya. Artinya informasinya mungkin terpisah-pisah. Tapi bagaimana menyambungkan, salah satunya menyambungkan kota itu, ibu kota. Nah, ini kota itu kan di Pulau Jawa kan, kota itu apa? Kota itu kan Jakarta. Jakarta itu ibu kota. Tapi ibu kotanya itu di mana kan nggak tahu. Kalau kita harus perlu tahu kota itu di Pulau Jawa. Ini informasinya ada seperti ini. Contoh sederhana tinggal seperti itu. Intinya adalah kita perlu understanding yang lebih baik, yang lebih komprehensif. Nah, salah satunya dengan cara mungkin contoh sederhananya seperti ini. Salah satu contoh sederhananya seperti ini. Mungkin langsung ke question answering, tapi bisa aja mungkin dengan entity relation bahwa Jakarta nanti pulaunya Pulau Jawa ini juga diambilkan dari sini, misalnya gitu. Nah, contohnya mungkin seperti itu ya, Anissa ya. Atau gimana menurut Anissa? Jadi harus punya dulu data yang memadai gitu ya Pak?
Ya, jadi question answering itu memang harus ada jawabannya. Kan namanya question answering kan, ini ada question. Kan answernya harus memang dari sini. Dari sekumpulan teks di sini kan. Nggak bisa keluar dari sini. Ya, dari sini kan, misalkan dari sini. Dan di sininya contohnya tadi yang sederhana tadi. Ya, kunci jawabannya, cara mencari kunci jawabannya, ini kan secara tidak langsung perlu nyambung-nyambungkan. Perlu ada refernya, co-refernya. Ya, ada co-refer bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Jakarta sama ibu kota itu satu klaster. Ya kan? Satu klaster entitas yang sama. Nah, kemudian antara Jakarta dengan Pulau Jawa itu adalah ada relasi ibu kota terletak di pulau. Jadi ada namanya relation extraction, ini entitas. Ya, entitas Jakarta, Pulau Jawa tahu, tapi Jakarta itu dan ibu kota itu harus tahu bahwa Jakarta dan ibu kota itu entitas yang sama, ibu kota Indonesia. Nah, ini didapatkan dari co-reference kan. Nah, kalau Jakarta, Pulau Jawa kita tahu. Jadi kita tidak harus ibu kota Indonesia, Pulau Jawa, ini Pulau Jawa gitu enggak, tapi Jakarta, Pulau Jawa. Kemudian Jakarta dan ibu kota itu satu entitas, klaster. Ini dengan co-reference, membuat klaster-klaster itu kan dengan co-reference. Itu apa? Mungkin contoh sederhananya gitu ya. Gimana menurut Nisa? Sudah paham, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih ya Nisa. Ya mungkin ada yang lain lagi. Ya, mungkin kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita akhiri untuk pertemuan ini. Ya, semoga bermanfaat ya dan diberi kelancaran semuanya. Dan saya berharap untuk partisipasinya semua, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, pertanyaan apapun, jangan sungkan, jangan malu atau khawatir lah pertanyaannya seperti ini atau gimana. Nggak apa-apa semuanya, pertanyaan insya Allah baik, itu bisa memicu diskusi. Meskipun bagi kalian mungkin ragu-ragu awalnya. Ya, terima kasih semua sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.